Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Pengurus Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita hormati, Bapak Imam, Khatib dan Bilal yang kita muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang kami muliakan, beserta bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillahi rabbil alamin masih memberikan kita kehidupan pada hari ini, di mana banyak di antara saudara kita, kami di Pulau Birandang pun 3 hari berturut-turut Allah panggil masyarakat yang ada di situ. Petang hari Sabtu, Jumat dan hari Kamis, 3 hari batuwi-tuwi. Tapi alhamdulillah kita pada pagi hari ini Allah berikan kita hidup, kehidupan, kesehatan, kesempatan, bahkan yang luar biasa adalah keimanan, sehingga kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah yang kita muliakan ini sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik pada pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita telah kerjakan dan lakukan, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rahmat beserta keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak akan pernah bosan dan lupa kita kirimkan kepada baginda alam aninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu cintanya kepada kita semua, yang begitu rindunya kepada kita semua, walaupun kita belum lahir pada zamannya, tapi beliau sudah merindukan kita pada saat itu. Siapakah yang paling mulia? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Para malaikat ya Rasul. Betul, para malaikat adalah yang paling mulia sebab malaikat tak pernah berbuat dosa. Siapakah lagi yang paling mulia? Para nabi dan termasuk engkau ya Rasul. Betul, para nabi telah Allah muliakan dengan kema'sumannya. Siapakah lagi yang paling mulia? Mungkin kami para sahabatmu ya Rasul. Betul, kalian juga adalah hamba Allah yang paling mulia karena kalian sudah menemaniku, berjuang denganku untuk menebarkan Islam. Tapi yang paling mulia yang aku maksud bukan jawaban kalian tadi.
Lalu siapakah yang paling mulia itu ya Rasul? Lalu Nabi menundukkan kepalanya, lalu memejamkan matanya dalam-dalam. Dan sesaat kemudian sahabat seakan berhenti bernapas untuk menantikan sabda yang mulia. Siapa sebenarnya yang dimaksudkan Rasulullah yang paling mulia ini? Kami juga paling mulia, Nabi juga paling mulia, malaikat pun yang paling mulia. Ternyata bukan itu maksud dari hadis Rasul yang dikatakannya. Lalu akhirnya Nabi mengangkat wajahnya, seraya bersabda, orang yang paling mulia yang aku maksud itu, duhai sahabatku, adalah orang yang akan datang selepas aku pergi. Orang yang hidupnya jauh setelah aku meninggal. Mereka tak pernah berjumpa denganku, bertatap muka pun tak akan pernah karena aku sudah meninggal. Walaupun tak pernah berjumpa, walaupun tak pernah bertemu, jauh hidupnya selepas aku pergi, tapi dengan mantap mereka tetap beriman kepadaku, beriman kepada Allah, senantiasa mendirikan solat, dan seluruh apa yang telah diperintahkan Allah mereka kerjakan, dan mereka pun bersungguh-sungguh untuk menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah umatku, kata Rasul. Tak kala melihat wajah mulia Rasulullah, ternyata sudah meneteskan air mata. Tanya sahabat, duhai ya Rasul, engkau menangis? Apakah engkau menangis wahai Rasul? Lalu Rasulullah bersabda, alangkah aku merindukan mereka duhai sahabatku. Alangkah aku merindukan mereka. Sehingga Rasulullah meneteskan air matanya. Lalu Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan dengan beberapa pilihan. Apakah Rasul ingin menjadi raja di atas raja? Apakah Rasul ingin menjadi manusia yang paling kaya, bahkan menikahi perempuan yang tercantik yang ada di dunia ini? Tapi Rasulullah tak memilih hal ketiga tersebut. Lalu apa yang telah dipilih oleh Rasulullah? Apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita ini? Ya Rabb, aku la arda, tidak akan pernah ridha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku masih mendapati satu orang saja di kalangan umatku masih ada masuk di dalam neraka. Saya tidak akan pernah ridha ya Rabb apabila mendapati umatku ada satu saja masuk ke dalam neraka. Makanya dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat yang mulia, dan syafaat itu berlaku hanya untuk satu-satunya nabi, adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada subuh yang mulia hari ini, sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai dan muliakan ini, izinkanlah kembali kami berbagi ilmu dengan kita bersama di dalam kitab Irsyadul Ibad Syekh Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, mengatakan di dalam kitab ini dalam bab fi syafa'atil mukhtasati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat kursi yang selalu kita baca, apa firman Allah Subhanahu wa taala penggalan ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah orang-orang yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah? Yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah itu adalah illa bi'izni, hanyalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya orang pada saat ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibuktikan dengan sabda mulianya dari pada hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim dan sanadnya dari
Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dikala para sahabatnya berkumpul datang, lalu duduk di tengah-tengahnya. Seraya bersabda, qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Langsung sahabat terfokus kepada sabda Nabi tersebut. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Akulah sayyid, kata Rasulullah, pada hari kiamat. Deyan ketua kalian semua. Deyan penghulu seluruh manusia tak kala sudah terjadi hari kiamat. Kemudian, wahal tadruna bimazaka? Apakah kalian mengetahui hal yang begitu rumit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun menjelaskan, padahal kiamat belum datang, akhirat belum terjadi, tapi gambarannya telah Allah sabdakan, dan apapun yang Rasulullah sampaikan pasti siddiq, pasti benar, jujur adanya, dan tidak akan pernah Rasulullah berdusta. Dan amanah dapat dipercaya, sebab seluruh yang dikatakan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, seluruhnya pasti telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib hukumnya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajma'ullahul awwalin, Allah himpun, Allah kumpulkan seluruh manusia yang pertama kali sejak Nabi Adam dan seterusnya, wal akhirin, sampai manusia yang terakhir kali lahir sebelum hari kiamat datang. Seluruh manusia Allah himpun fi sa'idin wahidin, pada tempat hamparan yang satu. Tempat satu, tempat perkumpulan, namanya mahsyar. Mahsyar go tempat isim makan, tempat hamparan yang tidak tinggi, ndak lo ada lo kuat rendahnya dah. Dah tahu tampek go bapak ibu, sehingga seluruh manusia bisa memandang manusia yang lainnya, mendengar apa yang dibisikkan oleh manusia lainnya. Ya yusmi'uhumud da'i, seluruh mereka dapat mendengar perkataan. Wa yanfadhuhumul basar, dan juga bisa melihat sekeliling mereka. Tapi apa yang mereka lihat adalah tadnus syamsu, matahari seakan selalu mendekat dan mendekat ke atas kepalanya. Matahari semakin dekat kepada kita manusia pada hari tersebut, fayablughun nas, akhirnya manusia sampailah pada titik minal gham, duka cita. Iko bapak ibu, pedihnya mahsyar akan terjadi dan dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang beriman, apalagi sudah dapat jaminan yudhilluhumullah, perlindungan, naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia pemimpin yang adil, pemuda yang selalu terpaut hatinya ke masjid, yang selalu ridha kepada Allah, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, orang tua yang selalu menangisi dosa-dosanya, yang selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasatun yudhilluhumullah, ada 3 orang, 3 golongan yang pasti akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya aktsarus salatu alayya, yaitu memperbanyak solawat kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tak kala matahari semakin mendekat waktu itu, sampailah manusia pada puncak gham namanya. Apa arti gham, Ustaz? Duka cita.
galaunya leh. Alah leh. Apa yang akan menimpa kita guys? Matahari semakin dekat. Kini yo matahari 2 juta kilometer dari bumi kau masih terasa panasnya. Apalagi kini musim domam leko kita. Pergantian cuaca, bantau-bantau domam, apalagi batu nak kunjung selesai. Ini luar biasa Bapak Ibu jemaah yang kami hormati. Kini hanya seperbahagian dari kebinasaan yang Allah ciptakan pada hari kiamat. Sebab pada hari itu kini je 2 juta kilometer jaraknya dari bumi matahari. Besok watadun syams. Matahari itu sangat-sangat dokek kepada kepala kita kok. Akhirnya dalam riwayat yang lain ada orang yang nonok, yang lome, lome dek polunya seorang. Banjir kok di sinari di matahari kok, kolu keringitnya sampai nyo lome dengan keringitnya seorang. Nonok bahasa kami citan. Ada orang beronang sudah tu lome kan nonok sudah tu masuk ayu lah muncul dalam hidung. Macam tu lah orang yang kapiu ketika matahari sangat dokek kepadanya. Wal karbi, akhirnya mereka bersedih hati. Tak ada cat kita galanya. Sebab apa? Ma la yatiquna wa la yahtamilun. Ulun pernah terjadi dan ulun pernah mereka ditimpa hal tersebut. Akhirnya fayaqulun nas, manusia-manusia itu akhirnya berkata, ala tarawna ma balaghakum, bukankah telah tampak apa yang akan terjadi kepadamu? Ala tanzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum, tahukah kalian kepada siapa kita akan meminta pertolongan syafaat ketika mereka bisa memintakan syafaat kepada Tuhan mereka? Akhirnya fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, berkatalah sebahagian kita kepada sebahagian yang lain ketika ada pernyataan siapa akan dapat memberikan syafaat pada hari kini kepada kita kah? Akhirnya abukum Adam, ada yang menyebut ayah kalian Adam. Wah, akhirnya awak tiba babondong-bondong mancai ayah kita Nabi Adam, fayatuna Adam, akhirnya tosua Nabi Adam. Tosua Nabi Adam, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah. Fayakulun, awak demo kayaknya. Demo awak kepada Nabi Adam, minta awak kepada Nabi Adam, lalu diujuk pertama dulu. Anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapa seluruh manusia. Karena manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Ndak ada oya, ndak ada oma, lahir Nabi Adam. Nabi Isa ada oma, ndak ada oya, lahir. Tapi diagungkan de orang cendat tu. Nabi Adam luar biasa pada Nabi Isa. Ndak ada oya, ndak ada oma yang mengeluarkan dari rahim dah. Isa nya itu. Kenapa ndak itu yang disabui de orang-orang cendat tu kan? Luar biasa Nabi Adam pada Nabi Isa. Kemudian khalaqakallahu biyadihi, Allah Ta'ala menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, kemudian Allah sampaikan ruhnya kepada engkau. Wa amaral malaikata fasajadu laka, kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk bersujud kepada engkau. Lah sudah sanjung-sanjung de kita, barayu-rayu, banyak bumbu-bumbu segala macam, akhirnya kita minta daging leh. Apa isi dagingnya? Isfa'lana ila rabbika, mintalah syafaat kepada Tuhan engkau wahai Nabi Adam untuk kami. Apa kata Nabi Adam kita Bapak Ibu, ayah kita sesama, fayaqulu Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mislahu qablahu wa lan yaghdab mislahu ba'dahu. Anak-anakku, kata Nabi Adam kepada kita, sesungguhnya Tuhanku sungguh. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, itu artinya sungguh-sungguh menguatkan. Apa Rasul Allah Ta'ala ketika itu ghadiba,
Nak seketik murka bongi pada hari kini garak. Semenjak Nabi Adam mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak pernah Nabi Adam lam yaghdab mithlahu qablahu. Tak pernah dan menengok Allah Taala semurka pada hari ini, walan yaghdab mithlahu ba'dahu. Dan jua contoh apa sudah iko. Kini gati Allah Taala yang semurka-murka, sebongi-bonginya. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, wa innahu qad nahani 'anis syajarati fa'asaituhu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dulu sudah melarangku untuk mendekati sebuah pohon khuldi, fa'asaituhu, tapi dan tongkau jua dan langgau jua, bahkan dak dan dokek jua dan makan buah khuldi itu. Nafsi, 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 kata Nabi Adam dia sedang menyesal. Diri dia tak dapat dan menolong diri dia. Apa lailah kalian. Padahal sekali itu Nabi Adam ambil dosanya Bapak Ibu. Uangnya lah di dalam sarugo. Sebab Nabi Adam itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tinggallah engkau wahai Adam dengan istrimu di dalam surga. Tapi syaratnya satu, jangan dekat-dekat pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dia pantang di bait Allah Taala-nya. Mulailah masuk was-was lah. Mulailah bisik-bisik setan iblis lawan ninyo dulu. Lalu dibisik pula dia iblis kepada niniok kita Hawa. Mulai pula Hawa merayu Nabi kita Adam ke. Akhirnya Nabi Adam termakan rayuan sehingga inyo mendekati dan memetik buah khuldi, bahkan dimakannya. Nak seketik manyo salen don. Tapi cik lohnya Bapak Ibu. Kalau sempat Nabi Adam dak atau ciwu ke bumi kita ke, tentu ada kita oleh kan. Sebab apa? Di dalam surga tu ndak ada orang buat nak. Dalam surga tu ndak ada orang menanggung kesusah payahan. Di dalam surga tu nikmat sedar sehingga manusia tidak akan bersusah payah. Amak lamangan duang, apalai sakit melahirkan, menggodang segala macam itu tidak ada di surga. Alun tentu ada kita oleh. Itu hikmahnya Allah Taala menurunkan Nabi Adam dan nenek kita Hawa sehingga kita hadir di tengah-tengah yang telah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi. Maka iko menjadi satu bentuk nikmat yang luar biasa kepada kita yang sudah mengenal betapa luar biasanya nikmat yang telah Allah berikan, apalagi kita hadir di tengah-tengah muslim. Yang paling utama hadir di tengah-tengah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah meninggal, lalu ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Israel, "Hei Israel, ini Jibril. Jibril nak tolak turun ada ya Rasul. Tu mananya? Tu jatuh dulu di langit pertama, langit dunia. Tak mau turun. Apa nama turun? Tak tega nengok engkau dicabut nyawa orangnya. Imbau dulu pada amu dan ang cabut nyawa dan. Akhir diimbau di Israel balik. Kan Jibril. Aku dah najak orang turun ni sosok lo ang cak konco ang tonyo ang hanya. Akhirnya turun Jibril. Boleh bro ni kan. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah, wahai Jibril, apa hakku atas kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini? Lalu Jibril mengatakan, ya Rasul, malaikat sudah berbaris menyambut ruh engkau. Ya Rasul, pintu surga sudah dibukakan seluruhnya untuk engkau datang ke dalamnya. Ya Rasul, bidadari-bidadari yang ada dalam surga sudah berhias untuk menanti kedatanganmu ya Rasul. Pintu neraka ditutup ya Rasul. Tapi wajah Rasul seakan-akan tak puas ini Bapak Ibu. Ya hai Jibril, yang dan tanya kini lagi, contoh apa nasib umat dia yang besok? Kalau umat engkau ya Rasul, aku pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman, Allah haramkan syurga-syurga atas umat terdahulu sebelum umat engkau masuk seluruhnya. Allah haramkan nabi-nabi terdahulu masuk ke dalam syurga sebelum engkaulah yang pertama kali mengetuk
dan membuka pintu surga beserta dengan umatmu. Barulah nabi-nabi yang terakhir, nabi-nabi yang terdahulu dan beserta umat nabi yang terdahulu. Kalau cenda tu, alhamdulillah, wahai Israel, laksanakan. Mulailah Israel mencabut nyawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya mana? Nabi Adam tak bisa memberikan syafaat. Padahal hanya karena satu kesalahan yang pernah dia lakukan, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memakan buah khuldi. Sebenarnya Bapak Ibu, dimakan tak didokek dia Nabi Adam tak masalah dia Allah Taala ko. Tapi yang biak masalah ko apa inyo dia ndak patuh. Manusia ko ndak muslim inyo ndak kafir inyo ndak ngapo inyo segala macam ndak semayang ndak indak ndak mengapo ro. Tapi yang menjadi permasalahannya apa inyo ndak patuh ke Allah Taala. Itu je masalah kita kan. Selagi lagi kita patuh kepada Allah Taala, aman. Selagi lagi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, aman, dijamin aman. Ya, bergaransi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuba-cuba kalau ndak patuh ke Allah taala, apa bantu patuh kita ko takwa dah tu. Apa yang disuruh Allah taala buatlah. Apa yang ditoga onti. Niscaya Allah taala ndak seketik sayang ke kita ko. Yang selama kau kan banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita yang hadir pun masih ada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Nabi Adam karena satu saja maksiat maluannya kepada Allah. Kemudian idhabu ila ghairi, pailah kalian anak-anak dan kepada selain dia. Cubalah yang lain, mudah-mudahan dapat kalian syafaat kepada yang lain pula. Kamano dua ya? Idhabu ila Nuh. Pai cuba minta ke anak dia Nuh. Cuba ujuk Nabi Nuh, kata Nabi Adam kepada kita. Fayatuna Nuhan, datang pula kita bersama-sama kepada Nabi Nuh ketika itu. Fayaqulun, sehingga kita mau ujuk Nabi Nuh pula. Anta awwalur rusul, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang telah Allah utus ilal ardi, ke kata bumi. Tapi sekalipun rasul pertama batui tahun berdakwah, apa pengikutnya mas? Saboleh. Ya, batui tahun berdakwah apa ji? Asa boleh dapat pengikutnya. Ya, sekolah mana yang berdiri 8 batui tahun murid masa bolehnya? Akan tolak dia buya tu. Pesantren tu tweet kali. Ya, ala batui tahun nemu pesantren dan murid seboleh uang. Masuk. Ya. Ustaz mana nan tolak wirid ya ala batui tahun wirid ni nan jemaah seboleh tu tahu ni kan. Ada apa tambah-tambah le. Akhirnya Nabi Nuh go murka pulanya. Aku cendak ya Allah, lapuan siang malam berdakwah ndak jo masuk de kaum den marah. Malah minta buktinya kalau engkau sebagai betul-betul nabi dari Allah, cubalah datangkan musibah ke kami. Ndak lo nan nikmat minta tu dah. Cubalah datangkan musibah kau yang engkau nabi. Akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk menghancurkan kaumnya dengan doa yang mustajab. Kalau begitu Nuh, buatlah kapal dulu dewa ang. Buatlah kapal. Bayo membuat kapal lah bahasa buat pulau dek kaumnya orang gila. Ulun na cemeh apa pulau lah di tengah air segala macam lah nak membuat kapal pulau. Lah dak sudah selesai kapal, baunggulah setiap berpasang-pasangan hewan dan juga manusia dan juga pengikut Nabi Nuh. Lah masuk sodo, ada nak asanan ulun masuk le. Ayah nakku Kan'an, masuklah ke dalam kapal ayah. Ya. Tapi nyatanya Kan'an menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tak ada ya. Air dan sok dah kata bukit tu sehingga dia akan terbebas daripada banjir kan. Tak ada yang akan menolong kecuali Allah, wahai anakku. Anda dan bini ndak juga. Ya. Akhirnya bini Nabi Nuh dan juga anak Nabi Nuh tenggelam.
Malam Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, yang dirahmati Allah. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura. Allah Ta'ala pun memberikan engkau nama sebagai hambanya yang bersyukur. Tengoklah keadaan kami, tengoklah bagaimana nasib kami. Ala tasfa'u lana ila rabbika. Maukah engkau meminta syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Wah, kau tujuan. Mintalah syafaat untuk kami. Engkau kan Nabi. Apa kata Nabi Nuh? Inna Rabbi qad ghadibal yaum. Sesungguhnya Tuhanku amat sangat murka pada hari ini. Semenjak aku mengenal Allah, takkan pernah Allah murka seperti hari ini dan sesudah hari ini. Dan hari inilah puncak kemurkaan Allah SWT. Dan pun maluan. Sebab Nabi Nuh pun lapui berdoa, berdakwah kepada kaumnya, malah kaum meminta azab. Bahkan anaknya seorang pun, bininya seorang pun tak dapat dia menolong Bapak Ibu. Idhabu ila ghairi. Baiklah kalian kepada selain dia. Mintalah kepada yang lain, jangan ke dia. Kepada siapa wahai Nabi Nuh? Idhabu ila Ibrahim. Baik, cuba minta kepada Nabi Ibrahim. Mintalah kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Datang pula kita kepada Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Lah cuba minta ke ayah ndak dapat, minta kepada Nabi Nuh ndak amua. Akhirnya yang ketiga, percobaan ketiga, datang kita kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayaqulun, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ardi. Engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya daripada penduduk-penduduk bumi. Isfa'lana ila rabbika. Mintalah pertolongan untuk kami kepada Tuhan engkau. Sama jawab. Apa kata Nabi Ibrahim? Tak pernah dan menengok Allah semurka hari ini dah. Tak pernah dan menengok Allah sebongi-bongi hari kini dah. Baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Iko puncak murka bongi Allah kepada kita bersama. Tak dapat dia dandanya. Apa ni Nabi Ibrahim sudah tu? Bukankah aku pernah inni kazzabtu salasa kazibatin. Dan tak dapat dia maluan dengan Allah Ta'ala sebab dan dulu dati dunia pernah dan baduto 3 kali. Baduto dan 3 kali. Dek tu dia Nabi Ibrahim dah umur. Ndak baduto sedia dah umur ni. Kau lelah baduto dan 3 kali kau mau dati dunia. Awak nak 3 kali lah kan? Tak terbilang kali baduto. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah, apa duto-duto Nabi Ibrahim tu? 1. Ketika Namrud CS dan seluruh laki-laki yang ada ketika itu pergi berburu. Ya, ada musim berburu zaman itu. Tapi yang tak pai seorang laki-laki di zaman tu Ibrahim letia. Apa nak pai Ibrahimnya naya? Dia sakit dan ya tak tolak dan pai dah. 1. Padahal Nabi Ibrahim tak sakit dah Bapak Ibu. Bukan badannya yang sakit, tapi jiwanya yang meronta-ronta karena kaum tidak ada yang menyembah Allah. Itu dia puncaknya. 1. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim lah puncak memanyang nengok patung-patung, akhir dihoban seorang-seorang ni. Habis sodo, tinggallah socik patung yang paling godang, balo taklah kapak di tangan ninya. Ibrahim, wah, bukankah engkau yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan kami ini? Tengok dia, yang menghancurkan berhala tu yang godang Tuhan. Nunjuk ke yang godang, ininya nunjuk ke nya. Ya, kabir hadza. Kabir hadza, yang godang Tuhan. Jadi dianggap dia berduto loh yang kedua kali. Yang ketiga, ketika inyo lalai dari Namrud, dikajau, akhirnya inyo pai di Siti Sarah. Lah sampai di suatu kampung, kau dutonya yang ketiga yang terakhir. Nyatonya di tempat itu ada pula kepala desa lain lo puangai. Apa puangai kepala desanya situ? Cinan ke bini uang. Pantang bini uang goncaknya, bampai bambiak kali. Bajadin bininya. Aku pula puangai kau. Makanya kalau ada awak sampai gini cinan ke bini uang, hati-hati lah tu. Awak lah nikah cinan juga ke bini uang lah kan. Pengen-pengen raja kamu nampak aku. Akhirnya ditanya, Ibrahim, siapakah yang bersama engkau? Dalam riwayat Bapak Ibu Ibnu Katsir mengatakan, Siti Hajar ga
adalah perempuan yang tercantik nomor 2 yang ada di atas dunia ini. Nomor 2 tercantik Bapak Ibu. Cuman dia tu sampai gini Allah nampak dia ambil foto tu nak boleh. Tapi kata ulama, ya, bini Nabi Ibrahim yang Hajar adalah perempuan yang tercantik nomor 2. Siapa yang pertama? Nini awak, Hawa. Itu yang pertama. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Iko tuan saudari Dayan. Ndak apa sabu iko bini Dayan, tapi iko saudari Dayan. Bukan saudari kandung, bukan saudari senasab, tapi saudari seiman dan seakidah aja Nabi Ibrahim. Itu maksudnya badutolo yang ketiga. Akhir selamat Nabi Ibrahim dengan istrinya ketika itu. Sedangkan di hari akhirat Nabi Ibrahim menyesalinya dan pernah baduto 3 kali. Idhabu ila ghairi, cubalah minta kepada yang lain. Idhabu ila Musa. Kat siapa oleh Nabi Ibrahim? Lah datang kepada Nabi Adam tak jua, Nabi Nuh tak jua. Engkau pun tak jua dak. Basuh jua kami ke yang lain le. Siapa? Nabi Musa. Akhirnya batu wik jua Nabi Musa adik kita bersama oleh Bapak Ibu. Lalu Nabi Musa pun menolak kita. Ya, contoh tujuh jawaban, contoh apa jawaban Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, contoh tujuh Nabi Adam menjawabnya. Dan tak pernah menengok Allah Ta'ala sabongi kuai kini. Dan sesudahnya contoh kodetian. Akhirnya, kalian pernah mendengarku bahwasanya aku pernah membunuh nafsan lam umira biqatliha. Tak pernah diperintahkan di Allah Ta'ala dengan untuk membunuh orang. Diganggu deh pemuda anak tino Nabi Su'aib dah mau ditoga deh. Oi kau yang ditampau pak abungkang kali. Macam tu dia tampau Nabi Musa ya, dah mau ditoga tempeleng pak mati kali. Padahal tak sengaja dah. Ya, ndak tentu dah Nabi Musa topak tangan babi sor. Untung nak turun ke guru-guru ada kan nak sempat turun ke guru-guru nengok anak tongkau gini kajak-kajak innalillah ni kan. Untung nak turun Allah Taala ke guru-guru biso tangan Nabi Musa pona dan membunuh sekali. Akhirnya Nabi Musa menyesali dirinya. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Isa. Baiklah kalian yang selain dia minta pula cuba kepada Nabi Isa. Ini lebih mulia pula daripada dia lain. Fayaqulun ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wahai Nabi Isa, engkau adalah Rasulullah, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, dan ruhmu yang sangat mulia kudus yang telah Allah jadikan kepadamu. Isfa'lana ila rabbik. Mintalah syafaat kepada Tuhanmu. Apakah engkau tidak melihat bagaimana keadaan kami pada hari ini? Apa kata Nabi Isa? Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah, inna rabbi qad ghadibal yaum. Camu jawabannya. Sesungguhnya Tuhanku sangat amat marah pada hari ini. Semenjak aku mengenalnya, tak pernah aku melihat Allah marah semarah hari ini. Itu intinya. Tapi walam yadhkur dzamban. Nabi Isa ndak mau menyebut dosa orang. Ya. Nabi Isa dah mau menyebutkan dosa. Sebagaimana yang kita sedikit ketahui, orang-orang yang mempertuhan ataupun yang menjadikan inyo anak Tuhan. Sehingga banyak orang yang musyrik. Apa kata Nabi Isa? Fayatuna Muhammadan. Kau yang terakhir Bapak Ibu. Kepada Nabi Adam lah sudah, kepada Nabi Nuh lah bisa, kepada Nabi Ibrahim ditolak, kepada Nabi Musa ndak amua, Nabi Isa pun ndak bisa. Akhirnya fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kalian kepada Muhammad. Akhirnya wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat fayatuni. Akhirnya orang-orang datang ke Dayan. Sambung dari riwayat tadi. Manusia seluruhnya mendatangiku. Fayaqulu, dan manusia-manusia itu berkata. Padahal Bapak Ibu, sebelum kita dibangkitkan, dikumpulkan, manusia yang pertama yang akan Allah bangkitkan itu adalah Nabi Muhammad. Setelah seluruhnya meninggal, mati bahasa kasaunya, sampai Israel sang pencabut nyawa pun mati. Akhirnya Allah Ta'ala berseru, mano wang-wang tangkau runya.
Mana orang-orang sombong tu? Mana orang-orang yang duaku tu? Ini seorang tinggal. Katanya maha hidup pak. Tak pernah mati. Sedangkan malaikat Israel sang pencabut nyawa aja, ini seorang akan mencabut nyawanya. Israel, siapa yang masih hidup? Malaikat pemopang aras ya Allah. Cabut nyawanya. Cabut lo nyawa pemopang aras tu. Untuk aras kau. Siapa dia wahai Israel? Saya, engkau. Wah, ang jadi lain, ang cabut nyawa seorang kini kau. Kini juga ang cabut nyawa ang. Yang kau perintah Allah Taala yang namanya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah duaku malaikat dan perintah tetap dikerjakan. Karena ini perintah engkau ya Allah. Tuhanku, cabui dan ada Israel kau. Mulai ansu-ansu dari tumit, dari kaki sampai ke tumit. Dari tumit sampai ke lutut ke pinggang. Atau pakiak. Hanya. Dek cendoku sonan sakaratul maut tu. Kalau tahun tu dan sakit cendokonya. Abonti kojo dan kalinya. Resign dan jadi malaikat mawi. Cuman kan isuanya seorang je. Akhir sampai ke lupai laruh malaikat Israel. Mulailah Allah Ta'ala berseru kepada orang-orang yang sombong. Tak ada oleh. Akhirnya Allah Ta'ala. Mati lampu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, menghidupkan kembali malaikat Jibril, malaikat Israel, alhamdulillah. Dan malaikat Mikail. Wahai malaikatku, pergilah kalian mencari kuburan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di manakah itu ya Rabb? Tengok di bumi dah balik. Saya di bumi dah balik. Bacailah di bumi. Ada bekok munggu. Nyecik tu munggu dah tu le ndak ada munggu hamparan saudara. Di situ dia kekasihku dikuburkan. Akhirnya dicai-cai dapatlah akhirnya di situ mungkin maksud dari Tuhan kita. Wahai Muhammad, kekasih Allah, bangkitlah dari kuburanmu, kata malaikat Israel. Bangkitlah Nabi kita ke Bapak Ibu condo orang jago lolo. Di apa nama mata, kau dikucik-kucik mata, condo orang jago lolo mana? Adapun debu-debu bekas tanah tu di berasian. Ditengok kanan, Jibril. Ditengok kiri, Israel. Tengok atas, Mikail. Tengok ke sekeliling. Ada apa je mana Jibril? Ditanya dia malaikat Rasulullah kita, ya Jibril, ma hadzal yaum? Jibril, ya apa kau? Hadza yaumal wa'idtu ya Rasul. Inilah hari yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah, yaumul akhirah, ya akhirah. Nah, bala ya Rasul. Inilah hari akhirat. Kalau ini hari akhirat, aina ummati? Mana umatku wahai Jibril? Aku rindu kepada mereka. La taragak bonau tadian ke iwangnya. Mana umat dayan? Nak mana Khadijah? La taragan ke Khadijah? Contoh tu perjuangannya Khadijah kaum aja dayan. Ini dia perempuan yang sangat tulus, yang rela mengorbankan harta jiwa segala macam. Ani Khadijah Jibril. Ani Aisyah Jibril. Ndak. Ani Fatimah putri yang sangat aku cintai. Ndak jora. Aina ummati? Ane umat dan rindu. Seketika kita mencari syafaat kepada yang lain, syafaat kita akan mencari kita. Nabi Muhammad mencari kita, matanya ke Jibril, ane kita. Awak lapui ke Nabi Adam, lapui ke Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya ke Jibril, ane umat dia. Bersemebulah manusia datang kepada Rasulullah, hakiah latibu man engkau. Fayakulun, akhirnya kita berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, isfa' lana ila rabbika. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah sungguh telah mengampuni dosamu yang baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Isfa' lana. Likullin nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi mempunyai satu doa mustajab yang tak akan pernah ditolak oleh Allah, minta langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi-nabi sudah memakai doanya. Wa inni nabakhti da'wati. Aku simpan doaku.
syafa'atan li ummati. Aku pakai untuk meminta syafaat kepada seluruh umat. Ikut ya doa yang disimpan di Rasulullah Ustaz Bapak Ibu untuk dipakai di hari itu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fantaliqa. Aman. Okey bro, tunggu sebentar. Akhirnya Rasulullah ati tahtal arsy. Aku mendatangi Tuhanku di bawah aras, fa aqa'u sajidan li rabbi. Dan saya pun sujud di bawah aras kepada Tuhanku. Kemudian barulah murka Allah yang murka redah. Redup bongi tak jadi Allah Taala go bongi. Dia apa menengok kekasih. Contoh tu tua Nabi Muhammad kita Bapak Ibu. Yang tadinya murka bongi, nabi-nabi yang lain tak tolok denyo menatap le, tak bisa denyo berkata-kata le. Nabi Muhammad yang kekasih Allah kata yang bisa meredakan bongi Allah Taala. Jadi kalau ada orang bongi sebongi-bongi, cari orang yang paling inyo sayang, suruh inyo datang situ. Ya, sehingga tak jadinya bongi lepas. Sebagaimana Allah Ta'ala yang sedang bongi datang kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaftahullahu alayya. Kemudian ketika aku sujud Allah bukakan hijabnya. Ya, ikut dah nampak awak tuan-tuan yang belakang tak buka hijab tak. Ya, kalau ditutup hijabnya nak nampak ada apa di belakangnya. Allah Ta'ala akhirnya membuka hijab. Min mahamidihi, dari kemuliaan-kemuliaannya, wa husnis sana, dan kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepadaku, ma lam yaftahu ala ahadin qabli, di mana pemberian Allah pada hari itu tak pernah diberikan kepada siapapun. Akhir dia nanti benda Allah Taala pertama biswa. Akhirnya summa yuqalu, Allah Taala berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Apa yang kau lakukan? Ini bukan hari sujud, ini bukan lagi hari untuk beribadah. Irfa' ra'saka, angkat kepala engkau, angkat kepalamu. Sal, apa yang angnya minta, tu'ta, dan baik. Apa yang engkau minta, apa yang kau inginkan, apa yang menjadi persoalan, minta ajalah, tu'ta, kan dan baik ya engkau. Kemudian tasfa, engkau meminta syafaat, berikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala firman yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa arfa'u ra'si. Akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya. Fa aqulu, dan saya pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati ya Rabb. Aku nang juga awak le Bapak Ibu. Umat dayan Tuhanku, umat dayan, 3 kali disebut ya Bapak Ibu. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umat dayan wahai Tuhanku, umat dayan wahai Tuhanku, minta tolongnya ke dayan. Fayaqulun, akhirnya Allah Ta'ala pun berfirman kembali kepada Nabi Muhammad, ya Muhammadun, wahai Muhammad, adkhil min ummatika, masukkanlah seluruh umat engkau, man la hisaba alaihim, orang-orang yang tidak akan dihisab atas mereka, minal bab, daripada pintu sebelah kanan, min abwabil jannah, daripada pintu-pintu syurga. Masukkanlah umat-umatmu, berikanlah mereka syafaat, masukkan mereka dari sebelah pintu kanan, dari pintu-pintu syurga. Kemudian wahum suraka, dan mereka yang sudah menselingkuhi aku, dan mereka yang sudah mensekutuiku, yang sudah bersyirik dalam amalannya ataupun mencari Tuhan selain aku, biarkan. Siwa, lepen je lah. Pedulin lain. Itu urusan dia besoknya. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi, sesungguhnya jiwaku yang berada di dalam genggaman tangan Tuhanku, innama bainal misra'aini, antara dua Mesir, min masari'il jannah,
Sebagai itulah pintu surga itu. Jarak pintu surga itu Bapak Ibu, kama baina Makkah wa Hajarin au kama baina Makkah wa Busra. Antara Makkah dengan Busra. Cendak tu lawe. Cendak tu lawe pintu, jarak satu pintu ke pintu selanjutnya. Dari Basra ke Makkah dapat ilmunya sekitar 3 jam pakai pesawat. Sekitar 3 jam dari Basra ke Mekah itu 3 jam jarak tempuh pakai pesawat Bapak Ibu. Kalau berjalan kaki sebulan lama. Sebulan jalan kaki tapi tidak berhenti-henti tu Bapak Imam. Cendak tu tiap panjangnya pintu surga dari pintu ke pintu selanjutnya. Di situlah Allah Subhanahu wa taala memasukkan seluruh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat syafaat. Maka kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku masuk surga. Setiap umatku masuk surga, kata Rasulullah. Akhirnya satu-satu orang Nabi yang dapat hanya Nabi menjamin umat inyo masuk surga Nabi kita ni Bapak Ibu. Maka bersyukur kita dilahirkan di tengah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir kita di zaman Nabi Musa, lahir kita di zaman Nabi Ibrahim, lahir kita di zaman sebelum Nabi Muhammad. Alun tantucan kita boleh. Tak cenderung apa besok Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah karunia Allah yang terbesar yang kita alami saat ini adalah lahir di tengah-tengah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak pernah menengok wajahnya, walaupun tak pernah bosu wajahnya, walaupun inyolah meninggal, walaupun tak sajaman zainya, tapi Rasulullah tak seketik rindu kepada kita. Bahkan disebutnya kita adalah umat yang paling mulia. Kenapa tak mulia? Sahabat joleh Rasulullah, makanya nyato imannya. Apa minta dapat dibuktikan dari Rasulullah. Ada mukjizat datang kepada Rasulullah. Apa kurang? Ketika ada keraguan datang ayat turun ayat. Mana juga keraguan sahabat leh. Biasanya tu. Yang datang bukti. Kalau awak kini bukti kau lah jauh sekali. Keyakinan menjadi puncak keyakinan keimanan kita. Kau yang menjadi bukti kita. Amu beriman terhadap yang gaib. Amu beriman kepada Rasulullah yang sudah meninggal. Amu mendirikan salat sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan kepada kecintaan Rasulullah. Amu kita bersolawat dan selalu berada di atas sunnah-sunnahnya. Maka Bapak Ibu, jangan kita berhenti untuk selalu bertakwa kepada Allah. Jangan kita bosan-bosan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin banyak kita bersolawat, semakin dokeklah derajat kita kepada Rasulullah, yang Rasulullah akan menganggap kita dan menanti kita di telaga yang telah diciptakan oleh Allah khusus untuk Rasulullah. Biasa disebut dengan telaga Al-Kautsar. Siapa yang meminum dari telaga Rasulullah, walaupun satu teguk airnya, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Bahkan Nabi Musa pun diberikan wahyu pelajaran dari Allah Ta'ala. Wahai Musa, apakah engkau ingin tidak akan merasakan kehausan besok di hari kiamat? Amu apa nau ya Rasul ya Allah? Amu apa naunya? Kalau amu waang tak masawi besok di hari kiamat dah, maka banyak dia waang solawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ulun lahir le Pak. Nabi ulun lahir le. Jangan diutus le Pak. Jangan ulun jadi Nabi, ulun jadi Rasul. Lahir je ulun le. Tapi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kalau ndak ngamu awi besok dari kiamat dah, banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kalau begitu ya Allah, iyalah. Awak yang harusnya lebih patuh daripada Nabi Musa. Kenapa awak lebih patuh pula Ustaz? Awak umat Rasulullah. Awak umat inyo. Maka jangan bosan-bosan untuk selalu bersolawat, sehingga dengan solawat itu kita dimuliakan Allah di hadapan para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad Ridho mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Inilah pelajaran yang amat sangat penting sebagai gambaran kecil tentang terjadinya syafaat pada hari kiamat besok, dan syafaat satu-satunya itu ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan kepada umatnya. Maka Bapak Ibu, bersyukur kita sebagai umat Rasulullah yang selalu bersolawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.